selamat datang kembali di channel aku, Yanti Lestari. Teman-teman, tidak terasa hari ini adalah sahur terakhir kita di Ramadan 1441 Hijriah. Sekarang jam menunjukkan pukul 2 malam atau 2 pagi. Tadinya aku mau masak, menyiapkan menu untuk sahur, tapi karena masih pagi banget, biasanya aku ke dapur jam 3. Daripada aku tidur lagi lalu kebablasan, aku nongkrong dulu di sini bikin video untuk teman-teman semua gitu. Tapi di kesempatan kali ini aku nggak akan bikin video masak, apalagi membuat Oreo ala homemade. Teman-teman, bicara tentang Oreo, sekarang sedang viral Oreo Supreme di masyarakat. Aku punya gambarnya. Oreo Supreme sangat viral dengan harganya karena satu kemasan Oreo yang isinya hanya 3 biskuit saja, itu terakhir aku lihat di online sekitar 600.000, bahkan ada yang melelang menjual di angka 9,6 juta rupiah. Nah, rahasianya apa? Kenapa bisa menjual produk seperti itu? Kita bahas video kali ini. Ya, kita lihat bentuknya, produknya. Jadi Oreo Supreme ini adalah Oreo yang berkolaborasi dengan brand ternama yaitu Supreme. Bisa terlihat di produknya. Biasanya Oreo khas dengan warna coklatnya atau hitam-hitaman pekat gitu. Sekarang Oreo berwarna merah putih. Merah putih ini adalah logo ataupun brand khasnya Supreme gitu. Produk Supreme ini luar biasa teman-teman. Harga kaosnya saja bisa mencapai harga 2-3 juta berlambangkan atau berlogokan Supreme gitu. Kemudian Supreme juga pernah berkolaborasi memproduksi produk batu bata, dan satu harga batu batanya waktu itu sekitar 400.000, dan itu juga laris di pasar. Lalu brand Supreme ini banyak memproduksi produk-produk untuk anak muda gitu, seperti jaket, kaos gitu, dan lain sebagainya. Brand Supreme ini di Indonesia belum ada yang secara resmi ditunjuk salah satu toko untuk mensuplai Supreme ini dari pusat, tapi biasanya dijual secara perorangan, sehingga itu yang salah satu yang membuat harganya melejit dari reseller ke reseller, dari orang ke orang. Kalau kita lihat latar belakang Supreme ini, sebenarnya awalnya hanya toko biasa teman-teman gitu. Bahkan pendirinya juga merintis dari awal gitu, dari modal kecil hingga besar gitu. Teman-teman jika ingin lebih jelas bisa googling gitu informasi tentang James J.D. ini, pendiri Supreme gitu. Ia merintis karirnya sedikit demi sedikit hingga akhirnya brandnya mendunia gitu, berkelas internasional. Tapi saya pikir produk ini juga banyak diminati oleh penjual karena dari sisi peluang bisnisnya ia bisa menjual kembali dengan harga yang lebih besar gitu, dan barangnya sangat laku, mudah sekali dijual gitu. Bahkan ada salah satu akun yang menjual produk-produk Supreme, ia langsung ambil dari Los Angeles gitu. Itu hanya hitungan waktu sekitar menit gitu, 10-20 menit barang itu habis terjual, sold out semuanya gitu. Itu yang membuat para penjual gitu tidak mau kehilangan peluang bisnisnya ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih strategi marketingnya? Dan tentunya pasti di belakang manajemennya ada strategi marketing, strategi produk, strategi apalagi ya, dan lain sebagainya gitu, sehingga produk tersebut sukses. Pertama, strategi marketingnya yaitu produk Supreme ini langka teman-teman. Alasannya apa langka? Pihak brand Supreme hanya menciptakan atau hanya memproduksi produk dalam jumlah yang terbatas. Sengaja, itu adalah salah satu strategi mereka gitu. Jadi di masyarakat itu sebenarnya banyak sekali permintaan, banyak sekali demand akan produk tersebut, banyak yang orang minat beli, tapi Supreme ini konsisten menciptakan produknya dalam jumlah terbatas dan waktu yang singkat gitu. Jadi terkesan eksklusif gitu, hanya orang-orang tertentu yang memiliki. Contohnya Supreme hanya menciptakan 200 produk, berarti di dunia ini hanya 200 orang yang hanya memiliki, sehingga terkesan yang menggunakan produk itu adalah sultan gitu. Jadi langka gitu, produk langka
bagus, lalu mahal. Yang kedua, brand Supreme ini hanya menciptakan produk sekali saja. Artinya ketika misalnya di musim panas atau di musim dingin di Los Angeles itu sedang menciptakan satu produk jaket, maka di musim selanjutnya ia tidak akan menciptakan produk yang sama gitu. Jadi mungkin sekali seumur hidup itu yang membuat produknya langka gitu dan jumlahnya terbatas gitu. Yang ketiga yaitu tentunya di balik brand ternama ada kualitas yang luar biasa. Lalu yang keempat, produk Supreme ini sering dipakai oleh artis-artis atau entertainment internasional maupun di Indonesia gitu. Itulah salah satunya juga yang membuat brand Supreme ini produknya sultan-sultan, orang kaya. Dan yang terakhir yaitu produk Supreme ini sering berkolaborasi dengan brand-brand ternama juga seperti Nike, Vans, dan lain sebagainya. Supreme-nya sudah mendunia nih teman-teman, meraih hati masyarakat. Lalu berkolaborasi juga dengan brand-brand ternama gitu. Jadilah produk ini lebih luar biasa lagi. Nah itu teman-teman yang harus kita ambil pelajaran, apalagi bagi kita-kita yang sedang mengembangkan bisnis gitu. Kita ATM teman-teman, amati, tiru, modifikasi apa yang bisa kita lakukan terhadap produk. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana menciptakan brand, bagaimana menciptakan merek, bagaimana strategi marketing gitu yang baik untuk produk kita, aku rekomendasikan dulu aku belajar di bangku kuliah, disarankan oleh dosen aku itu pakai buku Philip Kotler. Ini bukunya ada 2 jilid 1 dan jilid 2. Di sini banyak berbicara tentang strategi marketing atau manajemen pemasaran itu seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Dan selamat sahur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.